kalau orang muda dulu katakan itu, ya maksud hati memeluk gunung gitu ya. Ya, tapi bagaimana lah, tangan pun hanya berapa meter ini. Bagaimana memeluk gunung ya, memeluk kayu yang besar aja susah gitu ya. Jadi ya Musa mengkalkulasi ya bagaimana menghadapi Raja Firaun yang besar itu ya. Kalau dulu bisa dikatakan bahwa Firaun inilah negara adidaya ya, atau kalau kita lihat sekarang pun lihat ziguratnya itu sangat besar gitu ya, padahal itu peninggalan ribuan tahun yang lalu ya. Jadi Firaun yang begitu besar ya, dia takut menghadapi Firaun itu. Wah, kalian geram ya. Iya. Apalagi orang berstudi gitu ya. Iya, jadi ya kalau kita lihat Musa tadi apa yang dia lakukan? Pikir-pikir, dipertimbangkan, tidak mungkin menghadapi masalah yang besar ini ya. Nggak mungkin, siapalah dia ya. Dan kalau kita lihat Musa adalah satu-satunya dari bangsa Israel ini ya, kalau bisa dikatakan satu-satunya orang yang terdidik ya. Jadi kalau satu-satunya terdidik, semuanya di bawah ya, apa yang bisa dibuat gitu ya. Siapa yang ya menjadi rekannya untuk menghadapi bangsa yang besar yang memiliki ribuan tentara dan kuda dan alat persenjataan yang lengkap semuanya. Kalaupun ada hati untuk bangsa ini, terlalu besar resikonya untuk bisa dihadapi. Makanya banyak orang ya ada masalah gitu ya, mulai berpikir-pikir, akhirnya apa? Setelah ditimbang-timbang apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan. Mari kita lihat Keluaran pasal yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Musa kemudiannya? Nanti kita balik. Keluaran pasal 4 ayat ke-18 sampai 24 ya, sampai 24. 23 ya, 23. Musa kembali ke Mesir. Ya, jadi Musa yang tadi lari sekarang dia berani menghadapi ketakutannya selama ini ya. Kita bergantian. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya, izinkanlah aku kiranya kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Jitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya.
maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Musa tadi yang lari, ya. Ya, lari dari mana? Dari Mesir. Karena sudah dipertimbangkan semua kekuatannya, tidak akan mampu menghadapi Raja Firaun yang besar itu, ya. Jadi akhirnya apa? Ya apa boleh buat lah, ya. Ya, dia lari ke tanah Midian berapa tahun? 40 tahun. Tapi hati Firaun apa? Hati Musa bagaimana? Dia lari, toh tidak mungkin dihadapi. Makanya kadang-kadang ada masalah seperti itu bagi kita, Pak. Terlalu berat. Apanya? Apa yang terlalu berat? Terlalu berat untuk disentuh gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau orang berkeluarga seperti itu ya, sudah lama berdebat saja ya, daripada ya semua tetangga daripada semua tetangga tahu, gimana? Bagaimana? Kabur. Iya. Tapi kalau kabur anak-anak sudah besar pula semua. Anak-anak sudah besar semua. Tapi kalau dibuka masalah ini, tetangga juga akan akan tahu semuanya. Iya. Dengan pertimbangan ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya, lakukanlah seperti yang dilakukan Musa kan? Ya, nggak usah disentuh. Apa yang bisa kita kerjakan saja. Toh kalau dibuka sedikit, itu nanti sepertinya membuka luka lama yang belum sembuh gitu ya. Ya, makanya kalau kita lihat banyak sekali keluarga seperti itu. Kalau nggak percaya, Pak, nanti tanya aja ya. Iya, akhirnya Pak, Musa kuburkan masalahnya. Toh kalau dihadapi Firaun, apa gunanya? Bicarakan sama bangsa Israel, nggak ada yang berpendidikan, nggak ada yang punya mental, hanya dia yang punya mental. Ya lumayan, orang Papua sekarang ya, masih berani dia. Walaupun bangsa ini besar, mereka masih berani hadapi gitu ya. Tapi Musa bagaimana dia menghadapi sendiri? Tapi dikatakan kemudian Musa berani menghadapinya. Ketakutan yang dia miliki tadi, akhirnya apa? Padahal kan kalau Budi dulu sering bilang ya, padahal anaknya masih itu, suaminya masih itu, tetangganya masih itu, belum ada perubahan gitu ya. Apa kalau orang bangsa Israel itu sudah ada perubahan? Nggak ada perubahan. Tapi yang berubah sekarang siapa? Siapa yang berubah? Iya, makanya kadang-kadang keinginan seperti itu. Tapi lama-lama dipikirkan, ya sudahlah. Ya, jalani saja hidup ini. Tapi dijalani pun sejahtera enggak? Sejahtera enggak? Saudara-saudara yang menderita sejahtera enggak? Enggak juga. Jadi apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Ya, coba kita lihat dari Keluaran pasal 3. Ya, apa yang dilakukan?
yang dikatakan di sini. Maka ya, pasal 25 dulu ya, nanti kita baca. Ini panjang sekali, kita baca aja nanti sampai kita renungkannya. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Wah, ini kalau seperti ini kan sangat menyejukkan hati ya. Yang berarti apa? Mereka semuanya sudah apa? Sudah pasrah seperti itu. Ya, sudah pasrah menjadi budak. Ya, Musa juga sudah pasrah. Tetapi Tuhan katakan apa? Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan. Jangan-jangan situasi moneter begini kita pun udah apa? Pasrah-pasrah aja gitu ya. Ya, tapi kita sudah lihat pula tadi ya, orang yang takut atau khawatir itu justru apa? Semua potensinya menjadi, iya, padahal Musa itu kan orang keren ya. Ilmu ada, pendidikan ada, badan ganteng, otaknya cemerlang. Kerjanya gembala coba. Kalau kayak kita ini kerja gembala ya wajah-wajah gitu. Ini orang potensi begitu besar, hanya kerjanya mengembalakan. Gimana coba? Tapi kalau dia bangkit, ya daripada mati lebih baik. Lebih baik mengembalakan domba seperti ini. Ini namanya putus asa atau asanya sudah putus. Gimana kira-kira? Tapi ada satu pribadi di sini, ya. Ya. Allah memperhatikan mereka. Allah memperhatikan orang yang sudah putus asa ini, yang tidak lagi melihat apapun harapan yang ada di depan. Ya, bukan berarti Musa tidak punya kemampuan. Kalau bisa kita lihat, kenapa Musa dipersiapkan menjadi Firaun? Berarti Musa kemampuan Musa melebihi dari kemampuan semua, bukan saja bangsa Mesir, malahan melebihi kemampuan semua bangsa Mesir juga, ya bukan Israel aja. Ya, tapi apa yang ada pada dia hanya sendiri gitu. Dikatakan Allah melihat orang Israel di tengah-tengah kebuntuan itu ada Allah. Makanya kalau bisa ada di tengah-tengah kita, di tengah kebuntuan ini, kita bisa melihat Allah bisa buntu nggak kira-kira? Tapi iya Pak, katanya kalau cerita aja sih ya gampang gitu ya. Ya gampang. Ya Anda tahu cerita juga nggak gampang ya, tapi lebih gampang cerita gitu ya. Ya, Allah memperhatikan mereka. Ya. Adapun Musa kerjanya sudah mengembalakan kambing domba. Mana tahu di tengah-tengah itu juga ada potensi besar sebenarnya ya. Tapi karena kekhawatirannya berat, potensinya semua. Kalau yang satu ini aja bangkit apa? Hai bangkit bagi raja gitu ya. Makanya sebenarnya nggak perlu banyak. Ada saja satu orang di antara kita ini. Satu orang saja gitu ya. Yang apa? Yang bangkit ya. Sebenarnya nggak terlalu susah sih ya. Makanya negara ini baik. Itu ada satu Pak Jokowi gitu ya.
Makanya dulu waktu kampanyenya ada guru cekoi gitu ya. Iya, sebenarnya ada potensi kita besar di dalam kita sebenarnya. Dan Tuhan sudah tahu dan ditanamkan di situ ya. Tapi apa? Ya, yang punya potensi besar itu sedang apa? Sedang mengembalakan domba ya, begini aja, terima. Ya, gimana Pak, ya udah. Makanya katanya kalau ya Mama Ria sekarang senang sekali itu ya, senang sekali belajar organik. Padahal seumur-umur dia nggak mau ke ladang, tapi sekarang senang organik gitu. Ya, waktu dia baca itu yang dia katakan. Dikasih tahu sama orang bodoh. Ya, kalau ini bahannya, selain itu ada lagi. Selain itu ada lagi. Itu aja terus. Ya. Yang berarti apa? Nggak usah dilakukan satu. Kalau selain itu ada lagi terus, ya kan nanti mentok. Berarti nggak ada lagi kan? Ya udah gitu ya. Ya, makanya kalau ada yang mau dibeli ini bahannya, yang lain, yang lebih murah, ya itu aja kerjanya. Padahal sebenarnya ini ada potensi yang besar di dalam diri. Dia sudah terdidik, dia sudah banyak pengetahuannya. Tapi kalau mentalnya nggak ada, kalau dia sedang putus asa, dikasih tawaran langsung negatifnya terus, atau gagalnya terus yang dia bicarakan. Iya memang, itu orang sama ya. Begini iya memang. Ya, kalau memang iya ya sudah kan gitu ya. Iya memang ini disambung. Iya memang tapi. Iya memang tapi. Itu aja terus. Kalau iya memang jalannya lain. Tapi Tuhan juga tahu. Itu namanya Tuhan ya. Apa artinya namanya Tuhan? Yang sudah putus asa yang berat ini pun, kalau ada Tuhan di situ, ada apa? Ada apa? Hah? Iya, jadi siapa Musa kita di sini? Kalau orang baru banyak, Musa Sembiring, Musa Tarigan, iya, namanya aja Musa. Di sini ada Musa, si Hombe, atau si Laban. Iya, dikatakan di sini Allah melihat Musa dan sudah memperhatikan bangsa ini. Jadi semuanya ya sekarang sudah putus asa, ya sudah mari kita terima gitu ya. Allah melihat. Justru pada waktu Musa merasa potensi dulu nggak dia lihat, tapi sekarang Allah sudah memperhatikannya. Jadi kalau sebenarnya, ya kalau kami sering ngomong-ngomong itu ya, 2 firman Tuhan aja kita pegang udah lumayan itu ya. Ya, misalnya lah kami bilang, kalau kami sama-sama sering bilang, Tuhan katakan jangan berhutang. Kalau itu aja kita pegang bagaimana? Kita sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi keren kan? Kalau jangan berhutang apa? Lebih baik kita kalau di sana botok. Nah, asal jangan berhutang kan? Botok pun kita nggak malu. Ya, tapi karena berhutang boleh, kira-kira boleh botok gitu, tahu botok? Nah, ini, pemulung ya pemulung. Di sana kalau pemulung itu terlalu rendah, kalau botok itu masih lumayan ya, botot gitu ya. Iya, jadi pemulung misalnya. Kalau lebih baik ya, kalau yang dia pegang Tuhan katakan jangan berhutang. Berarti apa? Mulailah apa? Kalau itu yang dia pegang, aku mau hidup di dalam firman Tuhan itu. Kalau itu saja dia pegang apa? Mulai cas otaknya ya. Apapun bisa dia lakukan. Supaya jangan sampai di situ. Ini kan sudah langsung otaknya jadi maksimal kan. Tapi kalau ya
Mana ada orang nggak berutang selama ini? Ya, omong kosong itu firman Tuhan bilang nggak ada. Kalau ngomong saja bolehnya, ya tidurlah dia. Ya, tapi kalau itu terus apa? Akan menjadi lebih cerdas kita kan? Itu aja gitu. Kemudian apa? Lebih berbahagia memberi daripada kita tidak mau terima-terima. Kalau sudah ditetapkan tidak mau terima, itu berarti apa? Mulai ya maksimal dalam diri kita. Kita tidak mau terima, kita harus memberi. Karena Tuhan katakan seperti itu. Makanya dikatakan kenapa bangsa Israel itu pintar gitu ya. Ya katanya orang Israel itu pintar satu di dalam dia. Yang dia pegang sekarang, sampai sekarang apa yang dikatakan oleh Abraham itu dia pegang sampai sekarang. Ya, yang dia pegang apa? Ya, kamu harus menjadi berkat. Ya, itu yang dia pegang. Hidup itu menjadi berkat. Makanya sekarang katanya sekitar Timur Tengah sekarang ini sudah mulai apa? Sudah mulai gitu Pak. Iya. Kalau dilihat sekitar Timur Tengah sudah mulai bersimpati kepada dia. Karena ya dia punya ilmu, dia mau bagikan kepada sekitar gitu. Ya, teknologi yang dia punya, dia mau share. Apapun dia mau share gitu. Ya lama-lama sekitar Timur Tengah itu. Makanya waktu bola kemarin orang bilang kita kok ngotot ya. Orang Timur Tengah saja sudah mulai gini sama bangsa Israel. Ya, udah mulai merapat gitu. Tapi kalau kita senang berkat orang terus kan nanti kita dekatin pun orang. Ya, kan makin jauh terus kan ya. Ya, itu saja sebenarnya kita pegang. Udah hebat sekali hidup kita ini. Jangan banyak firman Tuhan yang lain. Ya, itu kata mereka. Makanya Yordani itu waktu kami ke Israel yang guide kami itu bilang, Yordani ini mulai lunak sama kami. Karena danau Galilea ini kami kasih airnya sama mereka. Jadi mereka juga sudah mulai lunak. Banyak air, ya entah berapa persen nggak tahu. Kami kasih sih air Galilea sama mereka untuk mandinya apa semuanya. Iya. Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya. Dan satu-satunya di situ ada harapan ya. Adapun Musa, dia mengembalakan kambing domba mertuanya. Ya, mertuanya itu justru bukan imam dari Tuhan, imam ya orang Midian. Ya, ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, jadi tahulah kita ya, kalaupun tambah terus kambingnya, Musa ini suka cita nggak? Mbak gitu ya, 12 muridnya sekali murid, apa namanya murid? Iya, 12 anaknya gitu ya. Ya, tapi Musa hatinya apa? Ya, tapi gimana menembus itu? Aku sebenarnya ya bukan mengembalakan domba, tapi Tuhan sudah kasih maunya dia mengembalakan bangsa ini. Tapi dia pergi ke domba gitu. Bangsanya berat di sana. Iya. Ya, apa yang dilakukannya di sini? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi sebenarnya ya ketakutan, kekhawatiran itu cuma di sini
Jawabnya adalah satu. Ya. Apa yang dikatakan di sini? Allah menampakkan dirinya. Ya, jadi jangan pikir, oh, kamu kok sudah seperti itu? Karena dia sudah melihat Tuhan. Ya, ini yang sekarang berat ya. Kalau kita tidak melihat Tuhan, ya memang apalagi yang mau dilakukan kalau dia tidak melihat Tuhan. Jadi bagaimana bisa dia melihat Tuhan? Allah memperhatikan dan Allah tidak mau bangsa ini terus di dalam ketakutan siang dan malam. Kalau kita lihat kitab Keluaran itu, bangsa ini sudah berat. Beratnya apa? Kalau pada malam hari bangsa ini rasanya kalau dia tidur malam maunya cepat pagi. Kenapa dia cepat pagi? Atau kita sering merasa kecepatan paginya, atau terlalu cepat pagi, yang mana? Atau dua-dua? Ya bangsa ini merasa kalau pagi, oh, ya kalau dalam bahasa kamu, ya, lampas naring terampi katanya. Lampas itu apa? Cepat kali terang gitu. Tapi bangsa ini merasa kurang cepat. Kenapa? Kenapa rasanya kurang cepat? Iya, karena perutnya kosong. Dia maunya kerja dapat makanan. Tapi pada waktu siang rasanya kurang cepat malam. Kenapa? Karena dihina-hina saja terus oleh bangsa Mesir. Jadi ini hidup mereka ya. Dan Allah melihat mereka. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar. Jadi Musa melihat ya, Allah menampakkan diri. Ya, bagaimana Allah menampakkan diri? Ya, jadi kita bisa melihat ya, Allah menampakkan diri. Makanya kalau dalam Yohanes melihat, siapa yang mendengar dan melihat Aku lalu percaya. Malaikat menampakkan diri kepada. Jadi bukan dia lihat Allah itu, tapi menampakkan diri lewat apa? Api yang keluar dari semak duri. Jadi itu membuat dia ya. Jadi bagi kita kadang-kadang merasa, oh ya, api keluar dari semak duri. Lalu ia melihat. Itu berarti apa? Kalau Allah ada di situ, itu sebenarnya ya. Karena selama sejarah nggak ada ya api di semak belukar ya. Ada sih ya, ada ya, tapi nggak lama kan. Ini api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat tampak semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi? Kenapa? Wah, ini susah jawabnya. Enak makannya, ini bisa dijawab langsung ya. Atau terlalu enak, ya cukup-cukupkanlah gitu ya. Apa katanya di sini? Iya, Musa melihat semak duri itu menyala, tetapi semak itu tidak dimakan api. Ya, jadi pernah lihat seperti ini? Dimanapun tidak pernah terjadi ya. Ya, oh ini ya. Iya, nyalanya apinya besar, ya di bawah tetap hijau gitu. Hijau terus di atas merah. Biasanya yang di bawah apa? Biasanya yang di bawah hitam kan, di atas merah. Ini di bawah hijau, di atas merah. Kenapa bisa terjadi seperti itu?
bisa terjadi seperti itu? Disitulah dia melihat Tuhan. Kan bukan Tuhan, wah itu kalau dibuat di sebelah kanan ya. Wah, oh ini mungkin Musanya ya. Ya kira-kira gitu ya. Iya, dia melihat api yang menyala, tapi semak duri itu tidak terbakar, apinya menyala. Ya, realkah kira-kira itu? Kadang-kadang kita pikir ini cerita doang gitu. Sejarahkah itu? Ya. Jadi apa artinya? Musa juga heran ya, karena ya nggak ada pernah penulis yang bilang seperti itu. Kita syukur-syukur sudah ada Musa, kita bisa dengar api menyala, semak durinya tetap ada, kan nggak pernah? Ya. Tapi kalau cerita Musa pernah kan? Iya. Maka Musa menjadi heran ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Musa berkata, ya, karena dia melihat, nggak pernah dia lihat seperti itu. Ya, dia mencoba melihat apa rahasianya. Ya. Baiklah, aku menyimpang ke sana dan memeriksa penglihatan yang hebat itu. Jadi sebenarnya kapan kita bisa bangkit sebenarnya? Kalau kita pernah melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi dia lihat, ya dia perhatikan api itu terus menyala dan semak duri itu tetap tidak terbakar. Bagi Musa itu adalah penglihatan yang hebat. Jadi kalau kita belum melihat Allah itu yang hebat itu ya, bisa melakukan ini, susah bagi kita untuk bertindak. Atau yang bisa dikatakan apa? Ini tidak mungkin terjadi. Tapi di depan matanya terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi, tapi ini terjadi. Makanya, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Kenapa tidak terbakar? Ya, kira-kira kenapa tidak terbakar? Kenapa tidak terbakar? Wah, ini. Iya ya. Jadi kenapa tidak terbakar? Karena Tuhan bilang, iya. Karena Tuhan bilang, hai semak duri tetap hijau ya. Jadi Tuhan kita itu bukan sama kita aja ya. Ya, sama tanaman kita juga dia adalah Tuhannya. Jangan pikir, wah kita saja yang tahu apa. Ya, Tuhan itu kita aja Tuhannya. Enggak. Tuhan itu tetap juga Tuhan. Tuhan apa? Iya, Tuhan alam itu. Makanya kenapa wortel berstagi mahal? Apakah karena orang taruh hebat, makanya wortel berstagi mahal? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Kalau Musa bilang karena Tuhan hebat gitu ya. Ya karena ditanam pun di tempat yang lain tidak sebesar itu. Makanya dulu Pak Ping tahun 2002 kemarin dia bilang, Pak Modin maunya ditanam lah wortel di tanah karo itu. Ada wortel impor dari Australia dibawa sebesar itu. Tapi karena aku bodoh dibawa sebesar itu. Bagaimana kalau ditanam tanah karo Pak? Udah tahu ya aku dari tanah karo dulu begitu ya, bukan sekarang gitu. Dari dulu pun gitu. Ya, oh gitu. Rupanya waktu kami ngomong sama Pastan, bilang orang wortel berstagi itu wortel impor. Wortel impor dari berstagi. Memang orang-orang Medan itu hebat juga. Wortelnya wortel impor, bikanya bika Ambon, semuanya dari Medan. Coba. Ya nggak apa-apa kan pakai nama orang, asal uangnya
ke kantong kita. Iya. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Ya, tapi kalau berbahaya Pak memang gitu ya. Tapi tak bisa ya. Ya, kalau sering juga kita buat ya, Ibrani 13 ayat 8. Allah sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Masihkah kita berharap seperti ini? Kekuatannya tidak pernah berubah. Kalau kita ini berubah enggak? Iya berubah ya. Iya. Apa berubahnya? Sekarang aja udah banyak pakai kacamata. Itu namanya matanya sudah berubah. Nggak mau lagi lihat dia kalau nggak dikasih pembantunya. Ya, Allah nggak perlu pakai kacamata sampai sekarang. Padahal dia sudah umurnya dari kekal ya. Tapi nggak pernah pakai kacamata. Dia tahu semua kok. Ya, dia katakan bagaimana penglihatan yang hebat itu. Ya. Bisa terjadi seperti ini kalau Allah memerintahkannya seperti itu. Ya. Kalau Allah perintahkan biarlah api menyala, semak duri ini tetap hijau. Kalau Dia yang perintah, ya, makanya semak itu pun patuh dan api itu pun patuh. Dari mana minyaknya itu tidak perlu, ya, karena Allah yang memerintahkan. Ya, sama juga ya. Ya, kalaupun Anda di situ, kira-kira apa yang Anda lakukan? Atau hanya kita pakai huruf O saja? Oh, gitu aja. Aduh, oh, ya. Kalau gini-gini aja, gimana? Tahu firman Tuhan seperti itu? Kalau Musa bisa terjemahkan, namanya Musa ini adalah orang pintar kan? Makanya ya seperti yang kita bilang tadi itu, orang Jepang bilang apa? Kalau kamu jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Ini baru jatuh sekali, kamu bangkit lagi. Jangan bangkit kedua, nggak bangkit lagi. Jadi bisakah Tuhan pilih di tengah-tengah kita? Wih, bisa nggak? Gimana Bas? Iya, sudah aku jualannya. Entah sampai kapan pun. Ya, kalau Tuhan buat lewat apa? Asal lewat warung kita lapar semua kan sebentar lagi kaya kita kan. Ini asal lewat tadi lapar gak kenyang ada masih bisa kan. Padahal kita udah lihat-lihat matanya kemari gitu ya. Ya, makanya ya bunga kami kan gitu ya. Ada yang bilang kalau kalian kasih bunganya semua sama kami, oke. Saya bilang janganlah. Kenapa? Kan lebih baik sama jemaat kita. Bukankah kita bisa diberkati oleh Tuhan? Itu dulu kan. Jadi Allah yang disembah Musa ini kan Allah kita sekarang. Wah, sudah berubah. Allah yang ini yang kita sembah. Wah, tapi disitulah Musa menjadi berubah pikirannya. Melihat itu, yang penglihatan yang hebat itu, bukan saja api ini sehebat ini dan kuasa yang seperti itu mengubahkan Musa. Yang bagi Musa selama ini sangat mustahil untuk disentuh. Tapi dengan penglihatan yang hebat itu, dia bisa berubah. Ini sudah berapa puluh kali dikembangkan? Atau sudah ratusan kali? Atau
satu sudah ribuan. Apa yang mengubahkan kita? Atau kita cerita aja terus, biar aja lah Pak Pendeta, memang tugasnya begitu. Ceritakan aja. Kami tetap, kami tetap, biar Tuhan katakan, aku tidak berubah gitu. Ya, kesulitan ini kan bagi Tuhan itu apa? Bagi Tuhan itu apa? Ya, makanya Amri tadi bilang, Pak, masih jualannya masih segitu. Tapi yang beratnya kan gitu ya. Kalau nanti laris semua, jangan-jangan nggak sempat lagi di sini. Kan masalahnya di sini ini yang paling berat bagi kita. Siapa yang diangkatkan? Kalau selama ini masih hadir, justru dilihat, bukan hadir. Ya, paling susah sebenarnya kita ini. Allah sudah memperlihatkannya. Makanya Tuhan tahu Anda tidak mau berubah, nggak pernah diperlihatkan. Ya, iya kan? Kalau ini tidak dilakukan, Musa akan seperti itu terus. Tetapi melihat itu, Musa tidak harus, kok bisa terjadi gitu ya? Hebat banget ini, apa ini rahasianya? Ya baru Musa tahu rahasianya. Kalau Tuhan ada di situ. Jadi kalau Tuhan ada dalam semua yang kita lakukan, ya apa artinya? Dia lihat gitu ya, baru dia tahu. Ketika dilihat oleh Musa, diperiksa oleh Musa, apa rahasianya? Dia tidak temukan apa rahasianya di situ. Hanya terbakar saja terus, dan tidak ada yang hitam di situ. Kuning pun nggak ada, abu-abu pun nggak ada, hijau terus. Ya, tapi Musa mau mungkin masuk ke dalamnya. Jangan-jangan nggak panas, dia coba dekatin, masuk gitu. Ya, baru Tuhan katakan. Ketika dilihat oleh Tuhan, Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepada. Jadi ya Musa yang putus asa tadi apa? Ada Allah berbicara kepada dia. Jadi bukan saja dia melihat, dari tengah-tengah semak duri itu Allah berbicara. Ya. Jadi kembali, adakah Allah berbicara bagi kita dari tengah-tengah semak duri itu? Apa yang Allah katakan kepada kita dari tengah semak duri itu? Apa pesta? Nggak ada. Gimana pesta? Apa yang Tuhan katakan dari semak duri itu sama kamu? Oh, mantu aku. Apa yang Tuhan katakan sama kita? Justru mami yang bisa jawab. Apa mami? Apa yang Tuhan katakan lewat itu? Atau kita dengar-dengar saja yang tadi? Oh ya. Ya, jangan ngantuk punya tidur aja. Nggak usah lagi dibahas itu ya. Tapi dari tengah-tengah semak duri itu ada yang mau Tuhan katakan. Kalau Tuhan tidak melakukan itu, ya Musa tidak mau mendekat kembali kepada Tuhan. Tetapi pada waktu dia melihat, dia mau mendekat kepada Tuhan, dia katakan, ketika dilihat oleh Tuhan, ada kerinduannya untuk menyelidikinya, ada kerinduannya untuk memeriksanya, ya, untuk melihatnya lebih dekat lagi. Ya, kadang-kadang kita dengar, tapi kita tidak mau mencarinya lebih dekat lagi. Apa artinya?
bagiku hari ini yang melihat api itu apa artinya? Dia mencoba lebih dekat gitu ya, bukan oh api ya. Yuk kita terus ke kandang. Ya, gak, justru dia tinggalkan kambingnya itu dan dia mendekat. Jadi apa? Kita mau dekati Tuhan. Masihkah ada Tuhan dalam pertimbangan pekerjaanku ini? Masihkah ada Tuhan dalam pertimbangan kekhawatiranku ini? Ya, dia tadinya tidak mau lagi, tetapi Tuhan berbicara kepada dia. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepada Musa, Musa. Wah, ini Musa heran ya. Ada suara dari dalam api itu memanggil Musa. Itu berarti apa? Itu berarti apa? Ya, kalau disebut namanya, itu berarti apa? Kalau Sakeus disebut namanya, Sakeus, langsung bilang Sakeus apa? 4 kali lipat kuberikan kepada Tuhan. Itu karena nama itu kita bilang apa pula lah artinya sebuah begitu disebut namanya. Ya, kalau Sakeus itu semua yang kutipu kuberikan 4 kali lipat. Kalau disebut nama kita bukan kuberikan 4 kali lipat. Kalau disebutnya maunya dikasih sama aku 4 kali lipat dari yang pernah ku tipu. Jadi kalau dia menipu 1M, maunya Tuhan kasih 4M lagi gitu. Iya, karena dia bilang Musa, Musa. Langsung Musa tahu. Musa langsung ingat bangsanya atau pergumulan yang telah dia mencoba melupakannya selama ini. Makanya sering kita katakan, mau bisa buat apa lagi Pak? Ya lupakan aja. Bisa dilupakan nggak? Dia nggak pernah melupakannya. Dia ingat, dia lari sampai ke tempat itu ya. Musa, Musa. Dan dia menjawab, iya Allah. Yang berarti apa? Ya, yang berarti apa? Kalau ya Allah itu berapa? Artinya apa? Musa, Musa. Ya Allah itu berarti apa? Wih, apa artinya? Iya, ini aku, kan gitu ya. Yang berarti apa? Ini aku. Kita terlalu sering nggak mengakui ya. Ini aku yang sedang mengembalakan kambing. Yang berarti apa? Ini aku yang sedang putus asa. Kita nggak mau dikasih tahu kita putus asa atau putus apa lagi. Ya. Tapi Musa bilang, ya Tuhan. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Ya, memang itu ya. Kita kalau mau mendekat kepada Tuhan dan kita tidak mungkin dekat dengan Dia, kecuali Dia katakan apa? Tanggalkanlah kasutmu itu. Apa dia kasut di situ? Ya, dia ingat dia pada waktu dia lari. Ya, kenapa dia lari? Kenapa Musa lari? Kenapa dia lari? Karena dia membunuh. Kan itu membuat dia lari, kan dia bunuh kan? Musa,
tanggalkanlah sandalmu. Yang berarti apa? Iya, kemarahan, iya, dosa yang ada di dalam kamu itu. Jadi sebenarnya inilah yang membuat kita tidak bisa dekat kepada Tuhan. Jadi jangan pikir ya kalau kita jalan sering ya, ada jalan apa? Alternatif. Mana tahu kita pikir ke surga juga ada jalan alternatif, nggak ada. Ya, Tuhan mau dia, tapi Tuhan katakan, tanggalkan dulu kasutmu. Ya, selesaikan dulu masalah kita itu dengan Tuhan. Jadi kita tidak akan bisa bekerja sama dengan Tuhan kecuali kita mau menyelesaikan dosa yang telah kita lakukan itu. Jadi, tapi banyak orang berpikir ada jalan alternatif, tidak pun selesaikan dosa, bisanya. Siapa yang bilang? Tapi Tuhan tidak mau. Tidak ada tawar-tawar. Kalau kamu mau mendekat denganku, hanya satu-satunya, tanggalkan dulu kasutmu itu. Kenapa? Karena tanah ini adalah kudus. Ya, kudus artinya apa? Tuhan ada di situ, di tempat itu Tuhan ada. Dia adalah kudus dan dia tidak akan mau mendekat dan kita tidak akan bisa mendekat kecuali kita menyelesaikan sandal atau ya dosanya itu. Ya, ini yang kita khawatirkan kan ya. Ya, kita terlalu takut kalau dosa ini kita pikir kadang-kadang apa? Dosa ini adalah modal kita kan? Apa dosa modal kita? Misalnya lah berbohong. Kan kadang-kadang banyak untungnya berbohong itu ya. Sehingga kita tidak mau apa? Tidak mau tanggalkan, tapi mau sukses dari jalan alternatif gitu. Ya Tuhan katakan, tanggalkan dulu gitu. Ya. Makanya pada waktu kita menanggalkannya nanti kita bisa dekat dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Dia, coba. Kalau kita dekat dengan Dia gimana? Wah, jangankan itu ya. Kalau dulu dekat dengan Dia itu artinya sama Jokowi aja selfie pun. Kalau orang sana kerakap-kakapnya apa itu? Selfie pun apa? Bangganya bukan main. Ya sama Jokowi gitu ya. Ya. Jadi mau dekat dengan Tuhan. Yang belakang dulu lah, mau dekat dengan Tuhan. Hah? Mau. Tapi sandalnya tetap di situ gitu. Hah? Ya, gimana? Tuhan katakan kalau kamu mau dekat, tanggalkan dulu sandal. Makanya kekhawatiran kita akan bisa diselesaikan kecuali kita tanggal. Tapi zaman sekarang ini merasa bukan itu masalah. Dia mau menyelesaikan masalah, tapi dia tidak mau tanggalkan kasutnya itu gimana coba. Tuhan, ya, satu syarat. Aku mau bangsa ini keluar, tapi sandalku tetap yang ini. Tetap yang ini. Gimana? Jadi bolehkah kita berjalan bukan lagi di dalam dosa? Wah, gimana kira-kira? Mau dibongkar? Gimana? Ya, itu pertama Tuhan katakan ya, bukan Musa, capek enggak? 40 tahun loh. Bukan itu
Tuhan. Oh iya, sehat? Enggak. Yang dimasalahkan apa? Sandalmu itu, kasutmu itu. Berapa orang sampai sekarang mau bersama dengan Tuhan, tapi tidak mau menanggalkan sandalnya itu. Ya, Tuhan katakan apa? Kalau kamu mau mendekat, tanggalkan. Ada yang mau dekat dengan dia? Dia ini siapa? Ya, apapun tidak kurang. Makanya bagaimana Musa menghadapi? Dia sudah menanggalkan sandal. Yang berarti apa? Dia tidak mau apa? Dia tidak lagi pakai sandal yang lama. Ya, kalau dulu ya kami jualan, sering kami jual sandal, namanya dulu sandal Sulenter. Di sini nggak tahu Sulenter ya? Ada yang tahu Sulenter di sini? Jadi kami dulu jualan Sulenter. Yang sandalnya itu dari kayu. Kemana? Jauh dia, kayu. Itu namanya sandal Sulenter. Sekarang nggak ada lagi. Udah lama saya lihat. Tapi waktu kecil kami jual sandal Sulenter. Ya. Kalau sandal Sulenter kita pakai kan kemana pun kita, kemana pun kita terganggu orang. Ya, jangan-jangan orang sakit parah, ya, terganggu semua orang. Tapi itulah kehebatan kita, karena orang jarang dulu pakai Sulenter itu. Makanya kalau beli Sulenter viral. Jalan kemana orang, baru dia, oh Sulenter, Sulenter. Kalau Sulenter ini kita pakai berjalan dengan Tuhan, kan orang terganggu. Kalau dosa ini yang kita jalan, itu yang kita terus pakai, kan mengganggu orang semua kan. Aku pakai Sulenter gitu di semua. Ya. Tapi orang bilang, nggak mungkin Pak. Bisnis sekarang kalau nggak pakai, nggak mungkin. Padahal Tuhan katakan, tanggalkanlah sandal. Pada waktu kita tanggalkan, tidak mau pakai cara-cara lama. Ya, kalau di sana, gimana mungkin cara-cara lama terus. Bolehkah kita ganti Sulenternya? Kami ganti Sulenter Pak, kami ini sopan semua. Ya, katanya jangan datang dekat-dekat. Itu tanggalkan dulu dari kaki. Karena tempat engkau berdiri adalah kudus. Kalau kamu bekerja sama dekat dengan dia, satu-satunya dia tuntut adalah dia kudus. Kalau kita datang dengan sandal yang sudah busuk ini, nggak mungkin. Itu kata orang sampai sekarang. Tapi tak bisanya keluar dari tempat kita. Wah, nggak mungkin gitu ya. Gimana kira-kira? Lagi ia berfirman, ya. Jadi kalau kamu tanggalkan, itu ya. Sama siapa kamu tanggalkan itu dia katakan. Akulah Allah Abraham. Wah, ini mulai Musa ya. Kalau kamu tanggalkan, kamu akan dekat dengan Allah Abraham. Ya, jadi kalau dia mau menanggalkannya, ya siapa kamu Tuhan? Kalau kamu menanggalkannya, kamu dekat dengan aku. Aku inilah Allah Abraham. Apa artinya Allah Abraham? Ya. Kalau brandnya Brastagi jeruk, brandnya Abraham. Apa brandnya? Hah? Bapak orang percaya. Jadi kalau bapak orang percaya, kita anak orang percaya gitu. Ya, bapak orang percaya itu artinya bapaknya yang percaya. Yang berarti apa? Orang percaya itu
Iya, Abraham lah apanya? Pelopornya. Terus apa lagi? Apa? Prototipe-nya itu apa itu? Abraham lah yang percaya itu apa? Abraham lah. Ya itulah ya kalau saya bisa kasih tahu. Iya, Abraham lah yang perlu dicontoh gitu ya. Hah? Polanya, iya. Jadi percaya itu polanya Abraham. Yang berarti apa? Aku adalah Allah Abraham. Kalau di dalam Roma itu katakan apa? Iya. Abraham sudah tua ya. Sebenarnya tidak ada harapan untuk berharap. Tetapi Abraham dia masih tetap berharap. Karena istri sudah 75 tahun sih ya. Kalau 35 tahun boleh lah. Ya, 55 tahun. Semua orang sudah punya cicit gitu ya. Iya, Tuhan katakan dia akan melahirkan, tapi karena Tuhan katakan dia percaya aku adalah Allahnya Abraham. Ya, yang tidak mungkin dia memiliki anak, tapi dia percaya, dia katakan bahwa keturunannya seperti bintang di langit. Kalau gitu enggak? Hei Abraham, ya, aku akan buat keturunanmu seperti bintang di langit. Lihat istrinya sudah. Wah, gimana coba? Gimana kalau dengar ini gimana? Wah. Kalau dengar ini apa? Sudah umur 90 tahun, nggak ada ciri-ciri dia bisa memiliki anak, tapi Tuhan katakan keturunannya seperti bintang di langit. Tapi Abraham, jadi kalau kita dibilang di antara kita ini nanti jadi konglomerat, kamu konglomerat nanti hidup gimana? Amin, gitu. Atau gimana? Kalau Abraham bilang apa? Walaupun nggak ada ininya sudah, ya kalau sudah 75 tahun gimana jalannya? Sudah gini jalan. Ya. Keturunanmu seperti bintang di langit. Amin. Kalau udah gini-gini. Kalau seperti Bu Budi bilang sekarang keturunan seperti bintang di langit, wah, Pak Budinya udah di sana Pak. Katanya mungkin gitu ya. Tapi kira-kira seperti itu dia. Belum melahir tapi dikatakan seperti pasir, iya di pantai. Tapi dia bilang apa? Ya, karena dia melihat ini ya. Ya apa yang nggak bisa kan? Kalau dia lihat seperti itu gitu. Aku adalah, kalau kamu tanggalkan sandalmu, kamu akan bersama Allah Abraham. Ya, yang dia aminkan, sekalipun istrinya sudah tua, tapi keturunannya seperti bintang di langit. Ya, aku adalah Allah Ishak. Ya, Ishak ini apa? Ishak. Ya sering kita bilang Ishak ini tidak berani unjuk gigi, ya kan? Ishak ini ngangge-ngangge saja. Ya, namanya anak tunggal sih. Udah lama pula ditunggu. Umur 100 tahun baru ketemu. Ya, kalau kita umur 100 tahun baru ketemu apa? Wah, mungkin ya tanya mami lah. Ada cucunya perempuan, kemana juga dikasihnya kan? Ya, aku jatuh gitu ya, takut luka gitu ya. Ini sudah 100 tahun kedatangan anak gimana? Wah, kemana pengungsi Ishak gak bisa ya? Nanti jatuh, ya lecet gini, waduh gitu ya. Sangat sayang, sayangku sayang. Gitu-gitu aja terus, jangan dikasih keluar. Makanya mentalnya apa? Waktu mati Abraham habislah dia kan. Dia baru bilang,
Ishak, ya, sumur ini bukan sumur orang tua. Jadi bukan kekuatan kita. Pergi, ini sumur kami. Pergi lagi Ishak ke sana, bongkar lagi, keluar lagi airnya. Oh, ini juga punya kami Ishak. Bongkar lagi ke sana. Akhirnya apa? Orang katakan, sini Ishak. Aku tahu Tuhan memberkati engkau. Tapi kalau Tuhan memberkati engkau, janganlah kamu kutuk aku. Jadi jangan pikir, wah saya nggak berani tegas. Nggak apa-apa nggak berani tegas. Usir orang dari sini nggak apa-apa. Kalau dekat dengan dia bagaimana? Jadi kita, mana kita lebih untung? Nggak ada yang berani dekat dengan kita, tapi miskin terus. Daripada ditokohin orang terus, kita makin lama makin kaya. Pilih yang mana? Yang mana nggak mau pilihnya? Pilih yang mana? Jadi jangan pikir kita, suara kita berani tegas apa? Nggak berani dia. Malahan ngambil istrinya pun nggak berani dia. Pak, bapak saja lah. Habis di mana-mana pun diprotek terus. Ngambil istri pun nggak berani. Iya, itu memang dia. Tapi ini yang Tuhan kerjakan, ya. Kemanapun Ishak diberkati oleh Yakub, ditipu orang. Jadi ditipu orang bukannya makin miskin. Ya, jadi kalau begini kita khawatir ditipu orang atau gimana gitu? Ya kemampuan kita seperti Ishak, jangan khawatir bisa kaya. Bisa nggak? Ini sudah malam ini. Berapa ya? Iya, terus katanya apa? Dan Tuhan berfirman, karena dia sudah katakan kalau kamu mau tanggalkan dekat dengan aku adalah Allah Ishak. Kalau aku dekat dengan kamu, apa yang tidak bisa dikerjakan? Tapi syaratnya tadi, beranikah kita menanggalkan itu di hadapan Tuhan hari ini, ya, bersihkanlah aku dari bohongku ini. Jangan khawatir, belajarlah berkata yang benar, kan gitu ya. Itu khawatir kita. Dan Tuhan berfirman, aku memperhatikan kesengsaraan umatku. Baru di situ dia, ya. Dan aku mendengar seruan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, Periskei. Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku juga. Telah kulihat betapa besar. Pergilah, ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Makanya kenapa dia takut menghadapi Mesir? Dia bilang apa? Apa dikatakan Musa? Kita ngomong dulu. Nanti orang nanti teruskan. Kalau ngomong sedikit kan bisa segar. Apa kata Musa? Ya, ini kurang keras, ini ngantuk ini kalau begini. 1, 2, ya. Siapa ini? Maksudnya siapa? Kan ini yang sering kita, ya. Kalau dibilang dibuat begini, makanya kita katakan, ya saya telepon Siti, ya. Ya Pak, mungkin gereja kita, mungkin setelah kita nggak tiada lagi semua, Pak. Mungkin setelah kita nggak ada lagi semua, mungkin seperti Musa itu katanya. Musa habis, baru bangsa masuk. Kita nanti habis semua, ya mungkin Angel lah yang masuk. Dia bilang apa? Siapakah aku ini? Siapa kita? Ya, yang berarti apa? Tuhan bawa keluar. Siapa
siapa aku ini? Siapa? Gembala domba. Ya makanya kalau kita tak berkomunikasi sama yang lain, kawan kita dekat terus hanya kambing sama domba. Ya, saya aja, ya betul-betul juga ke Jakarta sekali-sekali kan kampung gitu. Ya mungkin mau nggak bisa. Ya, jadi terima kasih lah atas undangannya. Ya kan lumayan juga sekali-sekali naik pesawat gitu. Ya barulah kami cerita sama supir mobil. Oh, kemana Pak? Mau ke Jakarta. Wah enak Pak ya kata. Ya kenapa? Kamu ke Jakarta? Ya aku seumur umur takut kan pesawat itu Pak. Padahal kalau bawa mobil, kalau di sana ya mengerikan tuh bawa mobil. Tapi naik pesawat apa gini ya? Saya ya suku-suku diundang. Ya itu katanya. Siapa kita ini? Jangan pikir kalau sudah hancur semua. Kalau kamu mau tanggalkan itu, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang akan dekat dengan engkau, mengerjakan apa yang engkau kerjakan kelak. Ya, baru dia katakan, siapa aku ini? Sopo kita ini? Bisakah? Wah, siapa kita ini? Ya, itu yang memuliakan Tuhan. Kalau orang yang sudah terlatih S3 atau apa semuanya, itu berarti bukan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau seorang gembala yang mengembalakan domba, membawa bangsa yang besar ini menghadapi Firaun yang kejam ini, baru kita bisa memuliakan Tuhan. Bolehkah dimuliakan Tuhan dengan kita? Tapi kita terlalu sering, siapakah aku ini? Ya, jadi Musa berani buka ya. Tuhan, bukannya Tuhan salah. Kok Tuhan jumpai saya? Iya. Jadi aku ini siapa Tuhan? Kok pikir aku nggak tahu gitu? Tahu ya, siapa aku ini Tuhan? Ya, dia katakan apa? Siapakah aku ini? Makanya aku yang kau suruh menghadap Firaun itu, aku sudah lari terlalu besar bagiku untuk menghadapi Firaun itu. Ya, dia sangat gemetar untuk menghadapi Firaun yang besar itu. Padahal dia adalah seorang gembala domba. Ya, makanya waktu kami sekolah dulu, ya, ku ingat pantaslah lemah semangatku begitu. Cuma kawan pergaulan ini berat juga. Ngapain pula kau serius belajar nak? Kata Bupati sudah ada, Gubernur sudah ada, Panglima sudah ada. Capek kali kau kata. Ku pikir ya juga gitu. Bukankah kalau tadinya dikatakan, wah kita bisa menggantikan, kan ada semangat sedikit. Ini semangat pun baru aja keluar dikit langsung dimatiin begitu ya. Ya udahlah. Ya, dikatakan siapa aku ini? Menghadapi Firaun yang begitu besar ya. Ya, negara, pemimpin negara yang ahli kuasa. Dengar namanya saja pun Musa itu begitu takut. Terlalu besar tantangan itu. Engkau memilih aku yang sudah 40 tahun nggak pernah ke Pekan pun, apalagi ke Jakarta. Ya terus saja dibayang-bayang pamannya Jito. Tuhan suruh menghadap Firaun dan membawa keluar Israel dari Mesir. Jadi ada dua yang berat ya. Menghadap Firaun pun tidak gampang. Ya. Karena pada waktu itu negara totaliter namanya. Apa namanya itu? Otoriter. Iya. Kalau dia bilang hari ini bunuh saja itu udah habis. Nggak ada HAM di situ. Ya, apapun yang dikatakan Firaun
suara Firaun itu adalah suara yang maha kuasa, gitu ya. Jadi gimana Tuhan? Begitu aku menghadap dia langsung aku habis. Kalau orang Papua bilang kalau dia datang, ya datang bawa senjata, pulang jadi mayat kan? Siapa aku ini? Gitu. Kemudian dia katakan, aku keluar membawa bangsa Israel dari Mesir, membawa orang Israel apa? Ya. Bukan gampang membawa Israel ini yang sudah diperbudak selama 400 tahun. Pendidikannya pun tidak ada, mentalnya pun tidak ada, ya ngomong pun tidak berani. Bagaimana dia bisa keluar? Kalau Firaun aman, belum tentu bangsa ini bisa dibawa kan ya. Kadang-kadang mana lebih mudah membawa orang terpelajar daripada orang yang tidak terpelajar. Makanya dari kampung kami banyak punya idealisme membangun kau ini gini. Begitu dekat, dia dekati, banyak yang mundur. Tapi dikasih pekerjaan yang besar ini gitu. Ya, lalu firman Tuhan satu cuma ya, bukankah aku menyertai engkau? Jadi kembalilah, ya Tuhan, kalau engkau menyertai aku, bukankah Tuhan bisa membuka pikiran kita? Ya, bisa membawa kita berjalan dari yang tidak mungkin itu. Ya, siapa yang menyertai dia? Allah Abraham, Musa dan Yakub. Inilah tanda bagimu. Jadi satu-satu dibongkar ya. Apa kekhawatirannya? Bahwa engkau akan membawa bangsa itu. Lalu Musa ngomong lagi. Jadi gitu ya. Diselesaikan satu-satu. Semua keberatannya ditumpahkan oleh Musa kepada dia. Menyatakan bahwa dia tidak bisa. Apabila aku mendapatkan orang Israel berkata, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan bertanya tentang namanya, apa yang harus dijawab? Bilanglah aku adalah aku. Apa yang aku katakan akan jadi ya. Selesai ya. Selanjutnya kata Musa lagi ya. Tuhan Allah kata Musa lagi apa? Apa kata Musa lagi? Ayat berapa itu? 16. Pergilah kumpulkan para tua-tua Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu Abraham dan Ishak telah menampakkan diri serta berfirman, aku memindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Juga aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar. Ya. Dan dia katakan apa? Ayat 19 ya. Tetapi ayat 19 apa? Yang katanya mulutnya itu di mana ya? Ayat berapa itu? Ayat berapa? 14 ya. 14. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2. Ya, 12 ya. Ayat 10 kali ya. Ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi dikasih tahu semuanya. Jadi siapakah kita ini? Ya, aku berat mulut. Siapakah aku ini? Pengembala domba. Kalau nanti mereka menanyakan namamu, apa yang kukatakan? Dan kalau kita lihat, setelah itu selesai semua, ya, maka Tuhan katakan, engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya.
aku akan menyertai lidahmu dan lidahmu. Jadi kalau kamu tidak pandai berbicara, aku yang membuat lidahmu itu menjadi pasi. Sekalipun sudah tua, Tuhan bisa membuat lidahnya ini menjadi pasi. Bangsa ini aku akan buat bangsa ini mendengarkan aku. Makanya dalam ayat 18 tadi, baru Musa kembali ke Mesir setelah diselesaikan semua. Jadi dia tadinya takut kepada Tuhan, satu-satu diselesaikan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang dia takutkan selama ini, Musa akhirnya berani menghadapi. Jadi bagaimana kekhawatiran kita bisa diselesaikan? Kalau kita lihat Musa tadi nggak ada yang dia tutupi, tetapi setelah bergumul dan menyelesaikannya satu demi satu dengan Tuhan, dan dia mau menanggalkannya, akhirnya Musa pun berani menghadap Firaun. Ada yang menambahkan kan? Jadi kalau Anda tidak berani, hanya dia bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia memeriksa apa yang dilakukan oleh Tuhan, ketika dia melihat apa yang Tuhan telah kerjakan, dan dia mengungkapkan semua keberatannya dan dijawab oleh Tuhan, sehingga dia tidak khawatir lagi apa yang dia khawatirkan, yang dia takutkan selama ini. Sekarang dia kembali menghadapi. Adakah? Kalau mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itulah Allah yang kami sembah sekarang. Seluruh bangsa Israel tidak ada yang berani menghadapinya. Tetapi ketika Tuhan bertemu dengan Musa dan mengenal Allah melalui pekerjaannya yang hebat itu, apa yang dia takutkan semula, apa yang dia merasa tidak mungkin melakukan, dan memulainya pun tidak ada kekuatannya, sehingga dia lari. Kemudian dia kembali dari pelarian itu, menghadapi tantangan yang berat itu. Bukankah Engkau Tuhan sampai saat ini? Bukakanlah penglihatan kami seperti Engkau membukakan penglihatan Musa di semak duri itu. Sebagaimana Engkau berbicara kepada Musa sehingga Musa menjadi kuat. Kami rindu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami dan berikanlah satu konsep yang baru seperti yang Engkau berikan kepada Musa. Bukankah di tengah-tengah zaman ini ada di dalam kuasa, ada di dalam tangan-Mu. Kalau Engkau menyertai kami, maka kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya. Ya, sebagai kerinduan kita mau menanggalkan segala dosa kita agar kita bisa melihat sebagaimana